wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Anin Widiasari. The student ID is 001. I am from group 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang phonetics. Ada pengertian phonetics, ada place of articulation, dan nanti juga akan saya singgung sedikit tentang the nasality dimension ya guys. Oke, untuk mempersingkat waktu, check this out. Dan ini adalah nama dari anggota kelompok 7. Nah, selanjutnya, what is phonetics? Phonetics is the branch of linguistics that is concerned with the scientific study of speech sounds. Nah, jadi apa sih phonetics itu? Phonetics adalah salah satu bidang studi dari linguistik yang mempelajari tentang bagaimana suara itu diucapkan atau dihasilkan. Nah, di sini ada several areas of phonetics. Ada 3. Yang pertama, articulatory phonetics is concerned with how the vocal organs produce speech. Jadi yang pertama itu articulatory phonetics, tentang bagaimana sih organ-organ vokal kita itu memproduksi suara. Yang kedua ada acoustic phonetics, deals with the physical characteristics of speech such as the duration, frequency, and intensity of sounds. Jadi acoustic phonetics itu adalah ciri-ciri fisik ucapan, seperti contohnya durasi, frekuensi, dan intensitas suara. Yang ketiga ada auditory phonetics. Auditory phonetics examines the perception of speech by the auditory system. Jadi auditory phonetics itu mengkaji persepsi ucapan oleh sistem pendengaran. Selanjutnya ada the speech organs. The physical production of speech requires intricate coordination between several parts of the upper body, from the stomach all the way up to the nose. Jadi speech organs itu tentang koordinasi ya, antara beberapa bagian tubuh kita, mulai dari perut sampai dengan hidung. Yang pertama, ya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada the subglottal system. Includes the lungs and the trachea or windpipes, which provide the air that the upstream articulators manipulate to produce sounds. Jadi yang pertama itu ada subglottal system. Subglottal system itu meliputi paru-paru dan trachea seperti yang telah ditampilkan pada gambar. Dan yang kedua ada laring. The laring is the source for many of the sounds produced in speech. It is located behind the thyroid cartilage or Adam's apple, which is the bump you can feel on the front of the neck if you lean your head back. Jadi yang kedua itu laring, lebih ke kayak di tenggorokan gitu ya teman-teman. Yang ada, kalau cowok itu kan ada kayak yang menonjol gitu kan di leher. Nah itu di belakang Adam's apple itu adalah laring. Dan yang ketiga adalah supralaryngeal vocal tract which contains most of the structures that are manipulated in speech. Dan yang ketiga itu yang paling sering kita gunakan yaitu supralaryngeal vocal tract, yang paling atas ya. Ada lidah, ada gigi dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada selanjutnya adalah place of articulation. Tapi sebelum ke place of articulation, perlu teman-teman ketahui. Nah, di voicing dimension ini ada voiced dan voiceless ya teman-teman. Nah, voiced itu adalah bunyi yang diucapkan yang bersamaan dengan vibration, kayak ada getaran gitu. Dan yang kedua ada bunyi voiceless, yaitu bunyi yang diucapkan tanpa getaran, without vibration. Nah, sebagai tambahan pada laring itu ada nanti yang namanya glottal stop. Nah, glottal stop itu apa sih? Glottal stop itu you stop the airflow by closing glottis. Jadi kayak memberhentikan
udara di glotis ya teman-teman. Nah, glotis itu di mana? Glotis itu ya di area sini. Nah, di area sini yang di laring ini. Contohnya bunyi glottal stop itu ada kalau teman-teman bilang gitu kan. Kayak di contoh, misal kalau bilang batal, nah itunya itu yang disebut glottal stop. Nah, itu namanya glottal stop. Oke, lanjut. Selanjutnya langsung ke place of articulation dimension. When you use different articulators to produce pitch sounds, you are changing the place of articulation of the sound. Jadi ketika teman-teman itu memproduksi suara, teman-teman itu akan merubah place of articulation of the sound, tempat-tempat artikulasinya. Nah, ada berapa sih? Nah, akan saya sebutkan. Yang pertama ada sounds that involve a narrowing or a complete closure of the upper and lower lip are called bilabials. Jadi yang pertama itu ada bilabial sound. Bilabial sound itu apa? Yaitu suara yang dimana ada penyempitan atau penutupan secara penuh antara bibir atas dengan bibir bawah. Contohnya seperti teman-teman mengucapkan p, b, me, dan w. Kalau p, b, me itu kan complete closure ya, tertutup sepenuhnya. Nah, kalau w itu ada penyempitan antara upper lip and lower lip, bibir atas dan juga bibir bawah. Selanjutnya ada sounds involving the upper teeth and the lower lip are referred to as labiodentals. Yang kedua ada labiodentals. Labiodental itu adalah suara yang dihasilkan ketika upper teeth atau gigi bagian atas and the lower lip are referred. The lower lip. Jadi antara gigi atas dan juga bibir bagian bawah itu bertemu, coba dipraktekin aja kayak gigi atas dan juga bibir bawah ketemu. Nah, ini tuh ketika kita mengucapkan bunyi v dan v. Kalau f itu dibacanya v, kalau v itu v. Ada sedikit penekanan ya teman-teman. Selanjutnya ada sounds are produced by either sticking the tip of the tongue between the upper and lower teeth are said to be interdental, or by placing the tip of the tongue against the back of the upper teeth, in which case the sounds are simply called dentals. Nah, jadi selanjutnya ada interdental, guys. Apa sih interdental itu? Interdental itu suara yang dihasilkan ketika tip of the tongue, lidah bagian depan itu terjepit di antara gigi bagian atas dan juga gigi bagian bawah. Interdental. Jadi kayak di tengah-tengah, kayak digigit gitu. Nah, itu namanya interdental sounds. Atau yang kedua ada dentals, yaitu ketika lidah bagian depan mendorong gigi bagian atas tapi yang belakang. Jadi belakang gigi bagian atas. Itu namanya dentals. Nah, untuk interdental atau dental ini bunyinya sama yang dikeluarkan, yaitu bunyi th. Seperti contoh thing. Ketika kita mengucapkan thing, kita bisa menggunakan interdental sounds atau dental sounds. Tinggal bagaimana cara teman-teman itu mengucapkan. Jika mengucapkannya dengan cara lidah itu digigit, berarti teman-teman mengucapkan dengan interdental sounds. Tapi jika lidah itu mendorong gigi bagian atas yang dalam, itu teman-teman menggunakan dentals gitu ya. Oke, selanjutnya ada alveolar ridge. Alveolar ridge can take point between the tongue and the roof of the mouth that not all of the alveolar mouth for several sounds, including t, d, s, z, n, l, and r. These sounds are called alveolar sounds. Jadi selanjutnya ada alveolar sounds, di mana ada satu titik bertemunya antara lidah dengan
gigi bagian atas alveolar mouth. Jadi kayak gigi yang paling atas dalam itu didorong sama lidah. Coba teman-teman praktek membunyikan teh, deh gitu kan. Itu kan ada sedikit dorongan poin antara bertemunya titik lidah dengan gigi bagian atas kan, kayak leh gitu juga. Selanjutnya ada sounds that are produced with the tongue contracting the area just behind the alveolar ridge. These are post-alveolar or palato-alveolar. Selanjutnya ada post-alveolar atau palato-alveolar. Ini adalah suara yang diproduksi, yang dihasilkan ketika tongue, lidah, contracting the area just behind the alveolar. Contracting dengan area di belakang alveolar ridge. Saya tunjukkan alveolar ridge itu di mana. Sebentar teman-teman. Nah, ini alveolar ridge ya. Jadi bagian lidah itu bertemu dengan alveolar ridge belakangnya gitu. Nah, seperti ketika kita membunyikan suara sh, gitu. Itu namanya post alveolar atau palato alveolar. Oke, selanjutnya ada sounds involving contact with the root of the mouth in the center of the hard palate are simply termed palatals. Selanjutnya ada bunyi palatals, palatal sounds, yaitu contact itu apa ya, kayak bertemunya roof of the mouth in the center of the hard palate, di tengah akar mulut dengan tengah-tengah dari hard palate. Nah, hard palate itu di mana? Di sini ya teman-teman. Nah, ini hard palate. Jadi kayak langit-langit yang keras di gigi, langit-langit keras di atas. Itu namanya hard palate. Nah, ketika palatal sounds ini, ketika kita mengucapkan bunyi y. Nah, bunyi y itu kan nggak semuanya lidah itu nempel semua ke langit-langit kan. Itu ada sedikit udara yang keluar di antara lidah dan juga hard palate. Y. Selanjutnya ada sounds produced by contacting the tongue and the soft palate are termed velars. Selanjutnya atau yang terakhir ada velar sound. Velar sounds ini adalah suara yang dihasilkan ketika lidah dan soft palate itu bertemu. Di mana sih soft palate? Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini kan ada hard palate, ke belakang sedikit ada velum atau soft palate. Nah, hal ini speech organ ini digunakan ketika kita mengucapkan bunyi ke, dan ngeh gitu. Coba dipraktekin kan kayak lidah belakang itu kayak nempel soft palate gitu kan. Cuman kan nggak nempel seluruhnya langsung. Ke, ngeh, gitu kan. Oke, teman-teman. Sebelum penutupan akan saya singgung sedikit tentang the nasality dimension. Jadi di Inggris juga khususnya phonetics ini ada juga yang namanya bunyi sengau atau nasal. Tapi biasanya ini adalah huruf-huruf konsonan. Nah, selain nasal ada juga yang disebut oral atau non-nasal. Ini juga sama, biasanya konsonan. Nah, kalau nasal itu bunyinya lebih ke ada getaran di hidung. Seperti contohnya ketika kita mengucapkan me, ne, dan nge. Itu kan kayak ada getaran di hidung ya. Coba
praktekin aja kalau kita lagi mengucapkan me, terus tiba-tiba hidung kita pecet gitu, me gitu kan, kayak hilang. Nah, itu bunyi sengau, itu namanya nasal. Tapi kalau yang oral atau non nasal itu konsonan yang diucapkan melalui bibir, biasanya itu yang berkontribusi di sini tuh bibir. Jadi meskipun hidung itu kita pecet ya, kita cupit, kita pecet ya benar, itu nggak akan berpengaruh pada pengucapan. Misalnya ketika kita mengucapkan be, de, ge. Nah, itu kalau kita pecet hidung kita dan kita mengucapkan be, de, dan ge, itu kan nggak akan berpengaruh kan ke suaranya. Beda kalau ketika kita mengucapkan me, ne, dan nge, itu adalah bunyi nasal. Sehingga ketika kita mengucapkan 3 itu dan hidung kita dipecet, akan mempengaruhi suaranya. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang tidak terlalu jelas, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.